Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak? Salam dan bahagia. Ya, Bapak Ibu mohon maaf karena diganggu waktunya, barang 15 menit mungkin. Insya Allah hari ini saya diberikan waktu, terutama oleh Bapak Kepala Sekolah, untuk memberikan pembebasan mengenai apa yang telah saya pelajari sebagai calon guru penggerak Kabupaten Garut Angkatan 4. Nah, pertama-tama Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Guru, rekan kerja yang saya hormati dan juga saya banggakan. Ini merupakan pengalaman sebenarnya yang mungkin suatu saat Bapak Ibu Guru yang masih muda, yang masih bersemangat akan mengikuti jejak saya di guru penggerak. Apa saja sih yang didapatkan setelah atau saat mengikuti pembelajaran atau pendidikan guru penggerak. Jadi guru penggerak ini berjalan selama 9 bulan dan saya baru masuk bulan keempat. Insya Allah kalau lulus, mudah-mudahan minta doanya di wisudanya di bulan Agustus. Nah, guru penggerak ini sebenarnya program dari Kemdikbud untuk memberikan ruang kepada guru untuk menambah inovasi, menambah pembelajaran, terutama mengenai pembelajaran di kelas. Ya, yang pertama yang saya pelajari selama 3 bulan ini di guru penggerak itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini adalah menjelaskan bahwa tujuan pendidikan sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pengawas juga Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak-anak atau murid kita itu mempunyai kodratnya masing-masing, dibagi menjadi 2, ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini kodrat yang memang sudah dimiliki oleh anak-anak tersebut. Jadi bukan lagi tabula rasa seperti dulu. Jadi anak-anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita masuki, jejali dengan berbagai materi. Tapi anak-anak atau murid kita itu punya kodratnya masing-masing. Mereka sudah mempunyai minat, bakatnya masing-masing, sehingga kita hanya bertugas untuk menebalkan coretan-coretan yang sudah Allah berikan kepada anak-anak kita dan ditebalkan menjadikan mereka sebagai anak-anak yang memang dibutuhkan dan bisa mengembangkan dirinya. Kemudian, nah, ini adalah nilai-nilai yang harus dipunyai oleh seorang guru penggerak. Ya, bukan hanya seorang guru penggerak, mungkin kita sebagai guru, kita harus mempunyai nilai yang pertama mandiri. Mandiri di sini mampu mengembangkan diri, mengikuti diklat tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa oleh orang lain. Ya, ini terutama untuk guru-guru yang muda. Insya Allah kita bersama-sama. Sebentar lagi juga kita akan ada PPG dan sebagainya. Insya Allah kita bersama-sama mengembangkan keprofesian diri kita. Kemudian ada lagi reflektif. Kemudian guru juga harus mampu berkolaboratif atau mengkolaborasikan diri dengan berbagai pihak. Kemudian guru harus mampu berinovatif dan yang sedang digembor-gemborkan lagi-lagi harus berpihak pada murid. Jadi dituntut untuk selalu berpihak pada murid. Kemudian ada 5 peranan guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi,
Yang ketiga, menjadi coach bagi guru yang lain. Jadi mohon maaf jika beberapa waktu ke depan mungkin saya akan beberapa kali mengadakan in-house training atau misalnya sesi berbagi dengan guru-guru yang lain, bukan karena kalau dalam bahasa Sunda mematahkan wajah kameri, tapi tuntutan kita untuk berkolaborasi dan berbagi. Kemudian yang keempat ada mendorong kolaborasi antar guru. Jadi sebagai guru penggerak nanti kita akan berkolaborasi untuk menjadikan sekolah kita sekolah yang lebih baik tentunya, seperti yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Kemudian yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini juga sama, untuk di dalam kelas guru penggerak dituntut untuk menjadikan murid memimpin dirinya sendiri, memimpin anak itu untuk menjadi apa, kita hanya tinggal mengarahkan. Nah, ini adalah visi saya, karena ada tugas membuat visi seorang guru penggerak. Ini visi saya selama 9 bulan ke depan adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sebenarnya yang sudah digaungkan oleh Kemdikbudristek, bahwasanya anak-anak harus mempunyai profil Pancasila yang 6. Mulai dari beriman dan bertakwa, kemudian bergotong royong, kreatif, mandiri, terus berkebangsaan global, dan yang terakhir bernalar kritis. Itulah profil pelajar Pancasila yang harus kita kembangkan di sekolah. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yang kemarin saya pelajari itu mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Nah, pendahuluannya untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang selama ini diberlakukan di sekolah. Nah, bentuk-bentuk disiplin sebenarnya banyak. Mungkin kita sudah biasa ya, entah itu misalnya ada anak yang memecahkan kaca terus kita berikan hukuman dan sebagainya, itu sebenarnya bentuk-bentuk disiplin. Tapi mungkin di dalam guru penggerak nantinya dipelajari bagaimana sih cara disiplin positif yang berpihak pada anak, minim trauma terhadap anak, dan anak tidak jadi takut, tapi justru mampu menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi tidak buru-buru anak menjelaskan kaca terus kita marahin dan sebagainya, justru anak bisa kabur dan sebagainya. Itu untuk pendahuluan. Nah, tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang atau yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid-murid itu harus atau akan dapat menanamkan motivasi. Motivasinya itu motivasi yang ketiga, karena motivasi itu ada berbagai jenis, mulai dari motivasi dalam diri, motivasi dalam karena takut dihukum, ada motivasi yang ketiga itu adalah motivasi yang muncul karena ada dorongan atau keinginan diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Itu adalah motivasi-motivasi yang akan diberikan di dalam disiplin positif ini. Nah, salah satu untuk mengembangkan disiplin positif yang pertama itu adalah membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Nah, di dalam kurikulum prototype dan kurikulum yang sekarang dipakai oleh sekolah-sekolah penggerak itu ada keyakinan kelas. Jadi bukan lagi tercantum peraturan kelas, dilarang kesiangan, dilarang ini, dilarang ini, tidak, tapi berbentuk keyakinan. Bedanya keyakinan kelas, bentuk katanya lebih positif. Jadi bukan dilarang lagi, tapi kami adalah murid-murid yang disiplin datang ke sekolah. Kami adalah murid-murid yang disiplin dalam berpakaian. Sebenarnya intinya dilarang terlambat sebenarnya, cuman kata-katanya dirubah. Ya, konteks kalimatnya dirubah menjadi lebih positif. Hal itulah yang kemudian keyakinan kelas ini diyakini oleh anak-anak. Nah, keyakinan ini saya sudah membuat di kelas 7C dan ini dibuat bersama-sama bersama murid. Jadi tidak ada paksaan dari saya, tapi mereka yang membuat sendiri.
kemudian disimpulkan dan menjadi keyakinan untuk di kelas. Nah, kalau nantinya dikerjakan atau tidak itu mungkin berproses ya. Ada dulu sebentar karena waktu tidak akan lama, Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kemudian yang keduanya, selain membuat keyakinan kelas adalah kita harus mulai merubah hukuman menjadi konsekuensi. Ya, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu tidak terencana, biasanya secara tiba-tiba. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, kamu tidak mengerjakan PR, kali 5 keliling, itu hukuman. Atau anak misalnya memecahkan kaca jendela, kamu push up 10 kali, itu hukuman. Karena terjadi secara refleks. Nah, kita harus mulai mengubah hukuman menjadi konsekuensi, karena hukuman itu biasanya tidak bermakna. Ya, biasanya hukuman itu, oh ya sudah, saya memecahkan piring, paling saya disuruh lari. Jadi tidak ada maknanya, tidak ada efeknya sebenarnya. Jadi hanya takut untuk dihukum. Nah, hukuman ini sebenarnya harus sudah diganti kalau di kurikulum prototype, karena harus diganti dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu beda dengan yang namanya hukuman. Nah, konsekuensi itu biasanya sudah terencana dan sudah disepakati. Misalnya dalam keyakinan kelas ada saya murid-murid yang disiplin berpakaian. Jika melanggar itu akan seperti apa? Nah, itu sudah disepakati di awal dengan anak-anak. Misalnya kalau tidak dituruti, maka anak bukan dikasih konsekuensi untuk membetulkan dulu pakaiannya sebelum masuk ke kelas. Berarti dia punya konsekuensi akan kehilangan 1 jam pelajaran atau misalnya beberapa menit yang terganggu karena dia melakukan kesalahan. Gitu. Itu untuk konsekuensi. Kemudian misalkan lagi untuk tidak mengerjakan tugas, ya konsekuensinya berarti dia harus mengerjakan tugas tersebut, jadi bukan dihukum. Itu untuk hukuman versus konsekuensi. Nah, tadi yang diutarakan oleh Bapak Pengawas mengenai kebutuhan siswa, kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, yang harus kita menuntun anak-anak untuk mengembangkan atau memenuhi kebutuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai guru, memenuhi kebutuhan anak-anak gitu. Jadi kebutuhan ini kebutuhan mendasar. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu seperti kalau anak-anak misalnya terjadi perkelahian, nah kita tidak bisa langsung kunaon garelut dan sebagainya, tapi kita harus ditanya dulu ini terjadinya kenapa. Kan siapa tahu ada yang memang dia mempertahankan hidupnya dia karena mungkin diganggu oleh temannya, dan itu memang harus didalami, diajak komunikasi, tidak langsung yuk garelut sok dikoek dihukum gitu, tapi kita tidak tahu alasannya kenapa. Terus sebenarnya mereka tuh sedang membutuhkan apa. Siapa tahu mereka berantem saling menghina tuh karena kurang kasih sayang atau cinta dan kasih sayang, misalnya nyari perhatian, misalnya anak-anak suka ada yang nyari perhatian dan sebagainya, karena kebutuhan yang keduanya tidak terpenuhi. Kemudian ada lagi kebutuhan yang ketiga adalah pengakuan atas kemampuan. Nah, bisa jadi anak bandel itu karena kita tidak mengakui kemampuannya, atau kita tidak menghargai apa yang sudah dia kerjakan dan sebagainya. Itu harus dipenuhi sebenarnya. Kemudian yang keempat, ada kebebasan kebutuhan akan pilihan. Ini kebutuhan ini biasanya anak suka, ada beberapa anak yang saya sendiri berpengalaman di beberapa kelas, dia tiap saya masuk dia keluar, saya masuk dia keluar, bu permisi, dan bilang permisinya di pintu, sehingga saya belum bisa mencegah tapi dia udah pergi gitu. Nah, setelah ditanya-tanya dia itu butuh kebebasan, artinya dia sudah bosan tiap masuk guru nerangkeun terus dinilai ngerjain soal. Nah, pertama saya ubah jadi diskusi. Dan saat diskusi dia tidak keluar selama 2 jam pelajaran, padahal itu biasanya 5 menit sekali keluar. Tapi saya kasih diskusi, saya kasih kertas warna-warni, dia bisa menumpahkan
idenya dan sebagainya tentang matematika, terus ditempel karyanya di papan tulis, dia diam di kelas. Berarti dia membutuhkan kebebasan. Jadi dia sebenarnya dia ingin, Bu, sebenarnya saya bosan belajar gitu-gitu aja, mungkin dia tidak diutarakan gitu. Kemudian ada lagi kebutuhan mengenai kesenangan. Yang 5 kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi. Terakhir itu kesenangan. Artinya di kelas kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian yang mungkin tidak setiap hari ya, saya juga sama. Kadang kalau misalnya sesuai kondisi dan situasi ya, di RPP sudah rapi dan sebagainya, tapi pas datang ke kelas ada trouble yang lain, ya disesuaikan dengan keadaan kelas tersebut. Tapi intinya anak-anak membutuhkan kesenangan, jadi buatlah pembelajaran semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin. Nah, ini ada beberapa posisi kontrol yang harus kita punya sebagai guru. Posisi kontrolnya ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima itu sebagai manajer. Jadi kita tuh sebenarnya punya 5 posisi kontrol yang harus selalu dikembangkan, cuma kebanyakan saya akui juga termasuk saya masih berada pada pengontrol di yang kedua ya. Selain menghukum, kadang juga saya ya ada emosinya. Yang kedua itu adalah kata-kata yang, kok kamu berbuat seperti itu? Kamu nggak kasihan ke ibu? Ibu tadi udah capek-capek dan sebagainya ke sini. Nah, itu kata-kata yang dikeluarkan oleh pembuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman, itu kata-katanya udah beda lagi. Misalnya ada yang berbuat kesalahan, misalnya diajak ngobrol. Kamu tadi melakukan kesalahan ini, kenapa latar belakangnya melakukan kesalahan ini? Harusnya begitu kalau sebagai teman. Tapi dalam kenyataannya, saya juga yang sudah belajar masih berada di posisi 1 dan kedua. Kadang, kenapa nggak mengerjakan PR? Kerjakan dulu sekarang, ibu keluar dulu. Kadang ada gitu ya emosinya. Cuman kebanyakan saya udah mulai beralih ke posisi kontrol yang kedua. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu di sini sudah memiliki posisi kontrol semuanya, mulai dari teman, terus pemantau, dan juga manajer. Kalau kita sudah sampai di posisi ini, mengajar itu menyenangkan. Kalau saya melihat contoh-contoh sekolah-sekolah penggerak yang sudah berhasil, kalau kita sebagai manajer, yang belajar udah anak-anak, kita hanya tinggal mengarahkan. Kita sudah tidak harus berbicara di depan nerangkeun dengan berbagai ngesang lah, ngoprot dan sebagainya. Tapi kalau sudah sebagai manajer, kita hanya mengarahkan menit segini anak-anak ngapain menitnya, jadi anak sudah bisa membelajarkan dirinya sendiri. Termasuk misalnya jam segini diskusi, setelah beres diskusi 6 menit terakhir atau 10 menit terakhir silakan satu kelompok ke depan. Jadi kita hanya memanajer aja, memanajer isi kelas tersebut gitu. Jadi kita tidak, kan kalau sekarang ya capek ngerangkeunnya budak itu tengah dengekeun gitu, heureuy anu itu dan sebagainya. Tapi itu kita memang prosesnya belajar, dan mudah-mudahan semuanya sudah dapat mengkontrol kelas dengan baik. Yaitu ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru. Nah, kemudian ada restitusi. Ini sebenarnya sudah saya praktekkan karena memang salah satu tugas. Restitusi ini adalah pengganti hukuman menjadi konsekuensi. Caranya adalah dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan atau misalnya ingin mengetahui beberapa yang sudah saya lakukan di sekolah ini, aksi nyatanya, semua sebenarnya sudah ada di YouTube. Karena memang setiap tugas guru penggerak itu harus di-upload dalam bentuk video di YouTube. Termasuk proses restitusi ini. Saya sudah merestitusi beberapa anak yang memang terlambat ke sekolah. Nah, ini caranya. Cara restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini dipraktekkan misalnya ada yang kesiangan. Kita tidak langsung kunaon keberangan, tidak, tapi diajak ngobrol, langsung diajak
diajak berbicara. Ibu lihat tadi kamu kesiangan. Nah, ibu tahu setiap orang punya kesalahan, tapi kesalahan yang kamu buat ini alasannya apa? Nah, dari situ dulu berkembang. Setelah dari situ nyari. Nah, yang kedua itu yang ini. Setelah meyakinkan atau menstabilkan identitas sebagai siswa, misalnya karena kesiangan, kemudian melakukan atau semua perilaku mempunyai alasan. Kenapa kesiangan? Alasannya apa? Nah, kemudian baru kita masukkan motivasi internal. Coba ibu kembalikan keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin apa? Misalnya dia menjawab, oh iya bu, kami itu siswa yang tidak kesiangan atau disiplin masuk ke sekolah. Nah, itu kamu tahu, berarti apa yang harus kamu perbaiki dari hal ini? Nah, itu jadi cara-cara merestitusi itu seperti itu. Jadi ada 3 tahapan, baru di terakhir kita kembalikan apa yang nilai yang benar. Jadi bukan kita yang menceramahi, tapi dia sendiri yang menggali apa yang salah dan apa yang harus dia perbaiki. Itu untuk restitusi. Nah, ini sama. Ini adalah segitiga restitusi karena tadi ada 3 sisi. Yang pertama, ya kita harus ini nih, menstabilkan dulu identitas. Bapak Ibu sebelum misalnya menjas anak, kita harus bilang dulu, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ini. Atau kamu bukan satu-satunya loh kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Tapi kamu pasti punya alasan kenapa harus melakukan ini. Apakah ada lagi cara yang benar untuk melakukan ini, gitu ya. Kemudian tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita pahami atau sepakati. Atau kalau belum ada keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa menanyakan apa peraturan sekolah yang sudah kita pahami. Lalu kenapa Ananda atau Adinda melanggar hal tersebut? Terakhir, kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu ingin menjadi seperti apa? Atau apa yang bisa kamu perbaiki dari kesalahan yang telah kamu perbuat? Nah, itu adalah segitiga restitusi yang sebenarnya harus dikembangkan di sekolah untuk mendukung budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, budaya positif ini kenapa harus dilakukan? Yaitu tadi untuk mendukung lingkungan yang nyaman, lingkungan yang berpihak pada anak. Jadi anak justru kalau melakukan kesalahan dia bisa memperbaiki kesalahannya, bukan hanya dihukum dan sebagainya, tapi dia mempunyai nilai yang lebih karena telah melakukan kesalahan tersebut dan mampu menjelaskan apa yang sebenarnya harus dia lakukan. Itulah yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, untuk misalnya yang nantinya akan bergabung di calon guru penggerak angkatan 7, karena memang angkatan 5 dan 6 Garut bukan termasuk daerah sasaran. Kalau yang nantinya bergabung di angkatan selanjutnya, mari kita bersama-sama menciptakan iklim positif di sekolah agar nantinya kita dapat memajukan sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Slide-nya sudah habis juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena waktunya terganggu. Mudah-mudahan berbagi atau hasil dari pendidikan guru penggerak yang baru 3 bulan ini dapat dirasakan manfaatnya. Kemudian mudah-mudahan saya dapat berkontribusi lebih untuk sekolah ini. Karena notabene saya juga guru baru yang baru kesini. Mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi lebih kepada sekolah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kak Ibu Nenden Afriani SPD. Tos mapalin penyampaian penugasan guru penggerak. Mudah-mudahan nyata motivasi oke inspirasi ke orang sadayana supaya kampung semangat bukan melalui. Acara anu salajengna nyaeta tanya jawab pilih ibu bapak aya pakarosan